pagi ini kita dapat bertatap muka kembali dalam rangka pembelajaran bahasa Arab. Kemudian sebelumnya Bapak memperhatikan hari ini untuk kerapian, kebersihan, alhamdulillah sudah mulai bagus. Dan sebelum memulai, Bapak ucapkan tahiyatan Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk kelancaran materi kita, pembelajaran kita hari ini, yuk sama-sama kita nanti membaca doa. Baca doa, silakan. Nah, selanjutnya mari kita supaya berkah pembelajaran kita ini dengan membacakan ayat tolak kalimah nabda dan sunayum di Quran Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelumnya Bapak akan mengabsen peserta. Bagi yang namanya disebutkan, tolong katakan hadir atau hadirat. Ahmad Muhaimin Hadir. Andisa Hadirah. M. Kabizi Hadir. Muhammad Irgi Hadir. Nur Nazwajiza. Hadirah. Oke, hari ini Bapak ingin menanyakan kabar kalian dengan mengungkapkan kaifa hukum jami'an. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian sebagai mengingat kita, materi terdahulu adalah tentang kesehatan. Kesehatan itu artinya kesehatan. Nah, dulu kita dalam ada membahas kata-kata, di situ ada batnun. Apa arti batnun? Perut. Kemudian ada sadrun, Dada. ada syafatun, Bibir. kemudian ada miqyasul hararah. Termometer. Kemudian di antaranya lagi ada nazilatul bardim. Demam. Nah, itu materi mudah-mudahan kita selalu ingat dengan materi kita terdahulu. Nah, ada pemimpinnya, Bapak ingin menyampaikan apa kompetensi di hari ini, apa kompetensi dasar hari ini, apa tujuan kita belajar hari ini, dan apa indikatornya. Nah, pertama tentang kompetensi inti ada 4. Itu selalu ada 4 dan itu sudah ditentukan. Yang pertama menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianjurkan. Nah, yang kedua, kompetensi kedua adalah menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, memahami, menerapkan, menganalisis, mengetahui faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan dan seterusnya. Kemudian yang keempat, mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak. Nah, itu letaknya. Kemudian kedua, kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah yang pertama 3.5 memahami fungsi sosial, struktur teks, dan struktur kebahasan dan seterusnya. Kemudian yang keempat, yang kedua 4.6 menyusun teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema as-safar dan seterusnya. Nah, kemudian 7 indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama 3.5.4 mengemukakan kosakata terkait tema as-safar. Kedua, melengkapi teks rekor dengan data yang sesuai. Kemudian yang ketiga, menjelaskan bentuk, makna, dan fungsi al-ismul nakirah dan ismul ma'rifah. Yang keempat, mempraktikkan teks lisan secara mandiri dan gambar yang ditulis tentang as-safar. Apa tujuan? Setelah mendengar materi, siswa mampu mengemukakan kosakata tentang topik as-safar dengan baik dan benar. Yang kedua, setelah mendengar penjelasan guru, siswa mampu melengkapi teks rekor dengan kata yang sesuai dan tepat. Yang ketiga, setelah mengikuti proses pembelajaran, siswa mampu menjelaskan bentuk, makna, dan fungsi al-ismul nakirah dan al-ismul nakirah ma'rifah dengan baik dan benar. Terakhir, setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat mempraktikkan teks lisan secara mandiri
dengan topik musafahat dengan baik. Dan materi kita hari ini, sebelumnya kita akan menanyakan materi-materi dulu berkenaan dengan musafahat. Nah, materi nasihat dulu kita membahas tentang huruf jar dan majrur. Huruf jar itu masuknya kepada bukan masuk kepada huruf fiil. Fiil itu artinya kata kerja, tetapi dia masuk kepada huruf apa? Isim. Nanti kalau kita bahas ulang kembali mungkin akan tanya ceritanya. Kemudian berikutnya metode pembelajaran kita strateginya adalah memakai cooperative learning SQ3M, kemudian direct metode langsung. Dan Bapak ingin memotivasi sebagai motivasi kita bersama untuk pembelajaran bahasa Arab. Satu, bahwa bahasa Arab ini adalah hukumnya mempelajari adalah fardu kifayah. Ini jarang-jarang kurang diketahui. Satu, umat Islam harus senantiasa belajar, walaupun sebagian hukumnya sama seperti mempelajari ilmu tafsir, ilmu tajwid dan sebagainya. Yang kedua, Nabi SAW bersabda, "Ahibbul Arab, cintailah bahasa Arab." Karena kita disuruh mencintai bahasa Arab. Walaupun kalian tidak suka, walaupun tidak mengerti dan sebagainya, Nabi menyuruh ahibbul Arab, cintailah bahasa Arab. Kenapa alasannya? Kata Nabi, dia ini Arabiyun, karena saya orang Arab. Yang kedua, dia anak Quran Arabiyun. Yang ketiga, anak kalam ahli jannah Arabiyun, karena ucapan orang di dalam surga nanti mengucapkan dengan bahasa Arab. Semoga kita semuanya mendapatkan rahmat dan masuk surga pada tahun. Amin. Nah, kemudian kita sebagai sajian informasi, Bapak meminta seluruh siswa mendengar dan mencermati materi yang disampaikan. Nah, silakan buka masing-masing halaman tentang as-safar. As-safar ini artinya perjalanan. Sekarang cermati. Sudah. Nah, setelah kalian mengamati, mencermati, menganalisa materi yang telah ada dalam buku, nah lalu adakah yang ingin bertanya? Pak, saya ingin bertanya. Oke, silakan. Apa perbedaan isim nakirah dan isim ma'rifah? Oke, untuk isim nakirah, isim ma'rifah di dalam bahasa Arab memang ada dua isim ma'rifah, ada isim nakirah. Isim nakirah itu artinya kata umum, belum dikenal, belum diketahui. Kemudian kalau isim ma'rifah itu adalah sudah dikenal atau kita ketahui. Sesuatu benda yang kita ketahui itu ma'rifah. Ma'rifah itu artinya dikenal. Tandanya biasanya dengan alif lam, bentuknya dengan dengan idafah dengan ma'rifah dan sebagainya. Itu untuk ma'rifah. Lagi pertanyaan? Pak, saya ingin bertanya. Apa macam-macam isim ma'rifah? Isim ma'rifah itu bentuknya banyak. Di antaranya apabila isim atau kata benda itu memakai alif lam, itu ma'rifah. Misalnya madrasatun jadi al-madrasah. Al-madrasah setiap kalimat dalam bahasa Arab pakai alif lam, itu alif lam takrif atau dikenal, ma'rifah. Semua kata dalam bahasa Arab pakai alif lam itu berarti ma'rifah. Yang kedua, nama-nama benda, nama-nama manusia, alamiah, nama orang, nama kota, itu pun ma'rifah. Kemudian isim isyarah, isim mausul dan lain semuanya itu menunjukkan kata-kata ma'rifah. Mungkin demikian jawaban Bapak. Nah, langkah berikutnya Bapak ingin membentuk kelompok-kelompok. Jadi buatlah 3 kelompok kecil. Nanti Bapak memberi tugasnya sesuai yang ada di lembar PKPD. Nanti Bapak bagikan. Kemudian di situ kalian silakan mencermati, mengamati, menganalisa dan sebagainya. Oke. Ya, silakan cermati materi dan tugas yang diberikan.
Perhatikan di situ. Kemudian siswa-siswa untuk kita sama-sama menerapkan SQ3R, SQ to solve question, read, recite, and review. Jadi silakan pertama menganalisa, mengamati materi kita, bahan ajar kita. Kemudian yang kedua, question nanti silakan tanyakan apabila kita tidak paham, tidak mengerti dan sebagainya. Kemudian read, baca materi-materi tersebut. Kemudian recite, recall, mengingat kembali materi apa yang telah dianalisa tadi. Kemudian terakhir review, kita review hasil pengamatan ini. Oke, setelah sampai kita saat ini, mari kita mendengar nanti mungkin salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi hari ini. Mungkin dari kelompok 2, bisa? Oke, silakan. Berikut hasil diskusi kami pada hari ini tentang isim nakirah dan isim ma'rifah. Isim nakirah kullu ismin yadullu ala ghairi muayyan. Isim nakirah adalah isim yang menunjukkan makna yang umum atau kata benda yang belum terdefinisikan, biasanya diakhiri dengan tanwin dan tidak diawali alif lam. Isim ma'rifah kullu ismin yadullu ala muayyan. Isim ma'rifah adalah isim yang menunjukkan makna tertentu atau khusus atau kata benda yang telah terdefinisikan dengan pasti. Oke, untuk yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi, adakah tanggapannya, mungkin pertanyaan atau apa dan sebagainya? Silakan. Pak, saya Oke, silakan. Dari kelompok 3. Isim didului dengan al, alif dan lam, isim alam, isim damir, isim isyarah, isim mausul atau kata sambung, mudah pramut, afilai. Oke, tadi ditambahkan adalah macam-macam bentuk isim ma'rifah. Mungkin sampai di sini semuanya mungkin sudah dapat dimengerti. Selanjutnya nanti kita mengerjakan di lembar kerja siswa. Nah, kemudian sampai di sini, sampai titik ini kita sudah pelajaran sampai di buku 7. Kesimpulannya adalah pembelajaran kita ini berkenaan dengan isim ma'rifah dan isim nakirah. Isim ma'rifah adalah isim yang sudah dikenal atau sudah diketahui, tandanya sudah disebutkan dari kelompok 3. Kemudian isim nakirah adalah isim yang belum dikenal, sampai seterusnya penjabarannya dan sebagainya. Mungkin kita sudah memahami tentang kata sekolah. Nah, berikutnya Bapak akan memberi tugas nanti untuk dikerjakan di rumah. Tugasnya adalah sebagaimana apa yang tertera nanti di HP masing-masing. Jadi silakan kerjakan sesuai perintah instruksinya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini, dan siswa dan siswi setelah mengerjakan tugas, mengamati, mencermati materi dan sebagainya, setelah tugas-tugas tadi Bapak lihat, alhamdulillah sudah lumayan bagus. Mungkin ke depannya mungkin dapat diperbaiki kembali. Nah, jadi Bapak memberikan apresiasi, menghargai setinggi-tingginya, dan mendoakan semoga kita sama-sama nanti memahami tentang bahasa Arab ini. Nah, berikutnya untuk tugas berikutnya adalah materi tentang pembacaan Quran yang akan nanti kita pelajari di pertemuan akan datang. Jadi mohon nanti dibaca selanjutnya di rumah, dipelajari dan sebagainya. Dan kita mungkin untuk pembelajaran hari ini silakan berdoa. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita ini berakhir. Semoga kita dapat dimudahkan dan dipahamkan tentang bahasa Arab.
Kemudian kita izinkan dengan bahasa Arab. Terakhir naftadim darasan hada bi qiraatil hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.